Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, pertanyaannya adalah kalau kan ini sebenarnya sudah ditunda, Bang. Desember ini tadinya harusnya September sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah di tengah pandemi yang masih belum juga terlihat mereda ini, kenapa tetap harus diadakan di tahun ini? Apakah misalnya tidak bisa ditunda tahun depan setelah vaksin? Kan vaksin rencananya bulan Januari katanya begitu, Bang. Kenapa tidak dilakukan begitu? Ya, sebetulnya kan ini kan keharusan konstitusional ya. Jadwal-jadwal konstitusional yang harus dijalankan gitu. Tapi saya kira mungkin juga problem atau cara kita berpikir atau mindset berpikirnya adalah bahwa demokrasi itu tetap penting gitu. Kalau kita lihat sekarang ini kita mengalami dalam 1 bulan atau 2 bulan ini kita berbicara tentang ngegas ekonomi. Ngegas politik karena pilkada ini, tetapi kita tidak mampu mengerem penularan COVID-19. Memang ini menjadi sangat challenging gitu. Tetapi menurut saya ini ya saya tidak tahu, tapi rasionalnya mungkin karena demokrasi juga penting gitu. Hak rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang bagus, pemimpin yang berkualitas penting gitu. Nah, itu pertanyaannya, Bang, soal kualitas pemimpin. Karena waktu belum pandemi, ketika kita masih bisa bertemu fisik, itu kan orang bisa ketemu, mendengarkan calon, bicara, menyampaikan gagasan segala macam. Tapi sekarang ketika tidak bisa ketemu fisik, tidak bisa berkumpul banyak, apa jaminannya bahwa calon pemilih benar-benar akan melihat atau memilah atau mendengarkan program dari calon-calon ini? Apakah ini bukan berarti kemudian ditambah pandemi ini kualitas demokrasi kita akan makin turun, Bang? Iya, Leo, kan Presiden sudah mengingatkan kita harus reset ulang mindset kita. Diubah ulang. Jadi sekarang kalau misalnya visi atau gagasan atau program itu diperoleh lewat tatap muka atau berkumpul, sekarang harus lewat dunia maya atau lewat apapun, sosmed atau apapun lah yang kemudian membuat itu tidak perlu ada tatap muka. Tetap ada di dalam aturan yang baru, tapi juga harus sangat dibatasi untuk mengikuti protokol kesehatan. Tetapi mungkin ini juga sebuah opportunity di mana publik bisa mencari dan aktif untuk melihat track record calon pemimpin lewat berbagai media gitu. Saya kira ini saatnya orang memilih pemimpin yang punya track record bagus. Hindari memilih pemimpin yang mengeksploitasi masalah-masalah sektarian, primordial, SARA. Saya kira banyak hal di depan mata kita yang memperlihatkan bagaimana kelompok masyarakat yang cerdas memilih pemimpin menghasilkan pemimpin yang bagus. Bagaimana kemudian kelompok masyarakat yang memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan SARA atau primordial, kita juga lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi bagi kita berharap dalam situasi yang terbatas seperti sekarang, justru publik harus lebih aktif. Kita tahu bahwa ini sangat menentukan. Saatnya untuk kemudian membuat pilihan yang baru dengan cara baru dan lebih aktif mencari sendiri gitu. Tidak perlu menunggu gitu. Banyak mungkin program, tapi juga harus publik juga bisa men-search program-program itu apakah ini janji bohong. Saya ingat kata Dani Pomanto kemarin ketika launching dukungan di Makassar kemarin. Satu bukti lebih penting dan lebih baik dari 1000 janji. Itu menarik tuh. Pertanyaannya, Bang, konon katanya orang Indonesia malas baca, Bang. Stigmanya begitu, malas baca, malas cari tahu. Ketika ada gawai di tangannya, banyak sekali yang menjadi korban clickbait. Karena katanya kuotanya terbatas, hanya untuk buka judulnya pun susah begitu. Jadi apakah kemudian orang Indonesia yang akan menjadi pemilih di daerah-daerah yang akan melakukan pilkada benar-benar mau mencari tahu, Bang? Karena kalau itu tidak dilakukan, ya sudah, ini makin buruk. Kita menghimbau, Leo. Kita menghimbau supaya kemudian publik melakukan itu. Karena semua dalam situasi terbatas seperti ini. Yang jadi soal itu kan selalu orang berpikir, saya memilih pemimpin, dia kan yang mimpin, bukan saya. Tetapi sebetulnya dia tidak pernah berpikir bahwa dampak untuk dia itu besar. Nah, itu yang jadi soal. Karena itu kesadaran demokrasi kita yang mungkin kesadaran publik kita yang mungkin makin tinggi itu akan membuat kita lebih pandai memilih gitu. Kan kita bisa lihat ya bagaimana kemudian ya sekali lagi ada banyak contoh kelompok yang sukses dan ada banyak contoh juga kelompok yang gagal memilih pemimpin dengan segala akibatnya. Menarik tadi Bang Don katakan ada mekanisme gas dan rem. Nah pertanyaannya kalau dalam proses pilkada ini, Bang, apakah berani kita melakukan proses rem itu kalau dalam perjalanannya ternyata tiba-tiba muncul
kasus yang baru dan banyak di satu tempat. Apakah kita bisa misalnya freeze dulu, hentikan dulu proses ini? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Don. Selamat pagi, Bung Leonard. Selamat pagi. Silakan Pak Nugroho, pendapat Anda. Inilah beratnya pemerintah sekarang di tengah pandemi harus ada pilkada. Dua-dua kewajiban, Pak. Pandemi kewajiban pemerintah untuk melindungi nasib kesehatan nyawa rakyat. Yeah. Tapi pilkada kewajiban pemerintah untuk menjaga legitimasi pemerintah provinsi dan kabupaten karena konstitusi. Kalau enggak, itu enggak legitimit. Yeah. Nah, sayangnya kita belum bisa online, Pak. Sayangnya. Iya. Kalau bisa online sih enggak terlalu berat. Dari ini, Pak, yang paling berbahaya, Pak. Apakah pilkada ini bisa berlangsung tanpa kampanye atau orang kumpul? Ini belum pernah terjadi nih, Pak, di Indonesia. Apakah aparat berani menegakkan hukum? Yang ketiga, kalau ada tiba-tiba ada COVID, apa itu tidak menjadi klaster baru? Dan yang keempat yang berbahaya, Pak. Kalau tidak bisa kumpul-kumpul, kampanyenya bukan kumpul-kumpul, Pak. Bagi-bagi duit, Pak. Malah makin gelap begitu ya, Pak Nugroho ya? Iya, ini yang paling berbahaya, Pak. Iya. Tapi ini harus diwaspadai. Meskipun untuk rakyat ini baik juga, Pak, bagi-bagi duit ini, Pak. Apalagi dalam kondisi susah ya. Baik. Yang berbahaya ini, Pak. Oke. Apakah ini legitimit atau tidak, pilkada ini akan dilihat dari hasil itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Nugroho sudah menandai potensi bahaya di pilkada ini. Dari Jakarta, terima kasih Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward dari Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Don Bosco. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Saya cuma menyoroti 2, kalau Pak Nugroho 4, saya 2 aja. Di satu sisi kita sedang dalam bahaya bencana kemanusiaan yang mengglobal seluruh dunia. Di satu sisi tadi, undang-undang harus dijalankan. Bagaimana estafet pemerintahan tetap harus dijalankan ke daerah. Disinilah ujian bagi masyarakat. Bahwa calon pemimpinnya ini lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, apakah kepentingan rakyat. Sebab salah satu syarat calon pemimpin itu mengutamakan kepemimpinan yang dipimpin atau rakyatnya. Itu salah satu syarat pemimpin yang baik. Nah kita lihat, inilah ujiannya. Kita dalam Islam ini dikatakan, hendaknya kepemimpinan itu membawa barokah. Kalau membawa barokah itu berarti lebih baik dari yang lalu. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu orang yang terkutuk malahan. Nah, jadi harus lebih baik. Nah, kita cari pemimpin yang lebih baik. Nah, pemimpin yang baik itu mereka lebih mengutamakan. Jadi tidak arogansi, tidak kepentingan dirinya sendiri yang diutamakan. Baik. Jangan sampai pemilu kada ini menjadi klaster dari corona ini menjadi klaster baru. Kita harapkan semua rakyat matanya terbuka lah memilih dengan rasional. Ini pemimpin mana yang baik, yang tidak melanggar protokol kesehatan demi kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak John Vector di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi. Jadi ini sudah berapa kali ditayangkan oleh editorial Indonesia, ini sangat-sangat apa? Kalau saya sangat menarik, ya. Karena begini, kalau saya nilai pilkada kita tahun ini, pilkada serentak tahun ini, pilkada dipaksakan. Kenapa saya bilang dipaksakan? Iya dipaksakan. Kenapa saya bilang dipaksakan? Coba lah bayangkan, pandemi COVID-19 ini bukan main-main, ya. Tiap hari kita bukan melandai. Ya, meningkat terus, malah sampai ribuan yang ada. Dan lagi ini bukan penyakit yang bisa ditawar-tawar.
dan belum dapat vaksinnya, belum dapat obatnya. Tidak ada, tidak mungkin itu naik itu. Kalau mengumpulkan massa untuk pilkada tidak bisa, tidak mengumpulkan, tidak berkumpul orang ramai, itu tidak ada itu. Ya, tidak saya ketemu karena kami di Kepri sekarang mengadakan pilkada ya, ada pemilihan gubernur ada, itu pemilihan bupati, wali kota ada berapa. Ini memang betul-betul blunder betul. Sangat ketakutan kita minum kopinya kopi takut. Jadi kalau menurut Pak John sebaiknya apa Pak? Apakah pilkada ini ditunda lagi? Sebaiknya kemarin pemerintah itu ini menunda pilkada ini, ya menunda karena ini saya yakin, kalau bagus saya yakin hasil pilkada kita tahun ini tidak begitu optimal. Akan memunculkan kluster-kluster baru setelah pilkada ini. Baik. Kita akan membebani anggaran negara yang lebih besar. Yakin betul saya. Baik, terima kasih Pak John Vector di ulang itu aja. Baik. Terima kasih Pak John Vector di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Nah, ini ada satu orang yang sangat ragu nih, Bang. Bagaimana kita memastikan pilkada bulan Desember nanti tidak menambah jumlah orang yang terkena COVID? Leo, yang ragu itu bukan hanya satu orang. Itu dia. Tapi rasanya jutaan orang meragukan. Tapi kan pemerintah kan ini menunda. Menunda dari bulan September ke Desember. Saya menduga cara berpikirnya dulu kurva penularan itu akan turun. Betul. Faktanya justru makin naik. Terakhir kemarin 3.600. Iya, makin banyak yang di testing, makin banyak yang ditemukan. Bayangkan kalau persentase testingnya itu makin besar. Kan itu ceritanya. Dan itu yang membuat semua orang sekarang ragu dan kemudian pikir apa iya gitu ya. Tetapi kan sudah dijadwalkan. Maka sebagai media yang ikut ambil bagian dalam kontrol sosial ini kan gitu kan. Media Indonesia mengingatkan, oke, jalan, tetapi perhatikan jangan sampai pilkada ini menjadi klaster baru. Gitu. Karena kita ada faktanya liburan kemarin menimbulkan klaster liburan bersama. Dan pilkada bisa menimbulkan penjangkitan di klaster pilkada. Ini yang betul-betul harus diingatkan. Sekali lagi tentu tugas pemerintah, tugas aparat untuk mendisiplinkan. Tetapi ada bagian yang dikerjakan oleh aparat, ada bagian yang dikerjakan oleh kita sendiri untuk melakukan itu. Paling tidak ya protokol kesehatan itu yang sederhana itu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, lalu kemudian kumpul-kumpul itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Ya memang kemudian menimbulkan pertanyaan, kualitas hasil pilkadanya seperti apa? Nah, sekarang kita bicara soal resetting mindset baru untuk melihat, oke, kita cari informasi tentang track record seseorang lewat sosial media. Betul ada info-info atau bias banyak di sosial media, tetapi kan kita juga bisa melihat bagaimana hal-hal yang bagus bisa kita temukan di situ, dan itu sangat mengandalkan kemampuan rakyat. Cuman kita mengatakan secara umum, kali ini kan sudah tahu bahwa kalau you memilih pemimpin karena dibayar, hasilnya juga akan menimbulkan mata rantai korupsi yang susah dihentikan. Kedua, Anda juga tahu bahwa ada program, tapi program itu harus diteliti. Jangan sampai kemudian program itu berbungkus jualan kebohongan-kebohongan. Betul-betul harus orang selalu bilang kalau you lihat program orang, harus lihat apakah itu intangible, apakah itu nyata atau tidak, reliable nggak, apakah bisa diandalkan orang itu gitu. Lalu kemudian ada nggak orang ini responsif, ada empati nggak, apalagi ketika COVID seperti sekarang. Track record pemimpin terutama incumbent oleh publik itu gampang dilihat oleh awareness-nya dan kemudian responsifnya dan kemudian kegigihannya untuk mengatasi COVID-19. Kalau calon kepala daerah tidak mematuhi protokol COVID-19, Bang, apakah itu bisa misalnya ditindak oleh Bawaslu atau Panwaslu? Mestinya bisa ditindak, karena itu kan ada aturan yang sudah dikeluarkan oleh PKPU. Banyak sekali aturan dan itu sebetulnya tidak terlalu rumit sebetulnya. Tetapi kan masalahnya kan jangkauan mereka juga terbatas. Ya kembali lagi publik harus bisa menjadi bagian yang mengawasi pelaksanaan pilkada ini untuk lebih baik. Kita tahu ya, tentu ada keraguan apakah output dari pilkada ini nanti lebih bagus atau tidak. Tetapi saya tetap menyimpan keyakinan ada begitu banyak pelajaran di masa lalu dan di masa sekarang untuk bisa dipakai oleh rakyat ketika memilih pemimpinnya. Sekarang itu harus berakhirlah dengan
memilih pemimpin dengan apakah unsurnya sara atau primordial atau karena uang dan seterusnya. Ini bukan saatnya lagi kalau kita mau naik kelas. Dan itu langsung berkaitan dengan perubahan hidup masyarakat banyak dalam waktu yang akan datang. Sering terjadi sebelum pandemi pilkada ini didebat Bang, hasilnya diprotes, dan itu protes biasanya datang berpuluh-puluh orang, mungkin ratusan orang dan bikin ribut, lalu beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan di dalam pandemi ini. Bisa tidak kita memastikan bahwa sampai di ujungnya pun protokol pandemi COVID-19 ini dipatuhi? Saya juga tidak bisa menjawab, terus terang aja. Tidak bisa dijawab. Bisa kita ngomong apa saja tentang itu, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa menjamin akan seperti apa di lapangan. Tapi kembali lagi bahwa ya soal bernegara bukan sesuatu yang jauh. Soal bermasyarakat bukan sesuatu yang jauh. It is about me, about you, dan tentang kita semua gitu. Dan itu jangan merasa bahwa itu sesuatu yang ada di luar kita. Sama seperti soal COVID. Jangan pikir bahwa itu sesuatu yang jauh. It is about yourself. Itu tentang kita, tentang keluarga kita. Masa kita tidak berempati, sudah lebih dari 100 dokter sudah meninggal. Beribuan nyawa sudah meninggal. Sudah jadi korban. Ini saatnya untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang remeh. Saya tahu orang seperti Doni Monardo, orang seperti Erick Thohir, sudah berbicara banyak tentang ini dan selalu menyerukan soal kedisiplinan. Tetapi kalau itu tidak jalan, menurut saya ada sesuatu yang salah dengan kita sendiri. Gitu. Ini harus diperbaiki. Terakhir Bang, kalau kemudian pilkada ini diragukan betul hasilnya, apa yang kita bisa lakukan? Saya selalu berpikir seeing is believing. Orang belajar dari apa yang dilihat. Orang belajar dari apa yang nyata ada gitu. Yang jelek ada di depan mata, yang bagus ada di depan mata, yang meninggal karena COVID ada di depan mata, yang sehat ada di depan mata. Jadi ya kita belajar saja dari situ semuanya untuk diambil untuk kita bisa pakai gitu. Jadi sekali lagi ini pilkada yang sangat menantang di masa-masa sulit. Ya sangat spekulatif tentang hasilnya, tapi tentu kita tidak salah untuk berharap untuk mendapatkan hasil yang bagus dengan catatan jangan sampai menimbulkan klaster baru. Baik, semoga kita semua bisa mewujudkan itu karena sekali lagi yang akan terkena diri kita sendiri ya Bang kalau kita tidak disiplin. Bang Don Bosco Salamun, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Leo. Pemirsa, semua pihak terutama penyelenggara dan para peserta memastikan bahwa pilkada berlangsung dengan menaati rambu-rambu protokol kesehatan. Dengan begitu, sirkulasi kepemimpinan 5 tahunan tetap bergulir tanpa harus mengkhawatirkan pilkada menjadi klaster baru penularan COVID-19. Ini kembali berpulang kepada kita, mari kita jaga supaya pilkada tidak menjadi klaster baru. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.